Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara menggunakan salah satu fitur di Microsoft Word yang masih jarang digunakan, yaitu fitur citasi yang kemudian dapat digunakan sebagai pembuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, kita ketahui sendiri bahwa di dunia perkuliahan, khususnya ketika mengumpulkan tugas, akan sangat banyak sekali tugas makalah dan lain-lain yang ketika itu bicara masa ilmiah, artinya dia harus menggunakan daftar pustaka ataupun rujukan. Nah, pada kali ini langsung saja ke TKP. Ini salah satu artikel atau makalah yang pernah saya buat. Di sini judulnya ini. Nah, sebelumnya di sini sudah ada beberapa citasi atau kutipan, namun ini ditulis secara manual sehingga nanti tidak bisa secara otomatis digunakan sebagai daftar pustaka. Nah, untuk agar dia dapat digunakan sebagai daftar pustaka secara otomatis, maka harus memenuhi beberapa tahap. Oke, misalkan saja, kita ambil mana-mana. Ini Enhiksan, Delimonen. Nah, misalkan saja ya, kita taruh ininya di sini, yang ingin kita citasi. Nah, menu yang kita gunakan reference, ada beberapa menu, tabel of content dan lain-lain. Kita gunakan insert citation, terus add new source. Nah, kita isikan di sini daftar pustaka yang ingin kita masukkan. Ada beberapa buku, sesi buku, legal journal, artikel periodik, conference, laporan, dan lain-lain. Nah, karena kita menggunakan jurnal, berarti jurnal artikel. Kita isikan di semuanya sini. Kita coba cari jurnal. Nah, ini coba taruh. Misalkan kita ini akan kita citasi, kita masukkan di sini, berarti kita cancel dulu, kita ubah berarti ini caption, citation biography, citation add new source, autornya berarti ini, pengarangnya kita tulis biasa, Matthew Virat. Terus untuk membatasinya kita gunakan titik koma. Valerie Tomau, Christian Kinias, Franco, Visi Noni, Farid Cemat. Terus judulnya kita isi, coba kita kopikan dari sini ya. This copy text, paste, nggak bisa di line tuh, paste, terus dari sini, copy Microsoft dan pastekan jurnal, namanya Journal of Chromatography. Tahunnya 2008, page-nya 147 sampai 152, volumenya nggak ada ini. Wah, sayang sekali nggak ada volumenya. Misalnya ada volumenya ini. Nah, misalkan ini volume ini apa ini? Misalkan saja ya, kita cari volume
Misalkan aja ya volumenya 1, isunya 1, terus yang oke. Jadi di sini akan keluar citasinya Firot et al. Nah, ini ada beberapa gaya style. Nah, ini kita gunakan Harvard, ada IEE dikeluar angkanya. Nah, kita gunakan Harvard saja. Kita pindah ke yang lain. Nah, terus kita coba tarik paling bawah daftar pustaka. Kalau memberikan daftar pustaka, kita ke citation, bibliografi, terus reference. Nanti akan keluar referensinya. Karena kita tadi menggunakan 1, maka yang keluar baru 1. Kita coba lagi. Mana. Acak aja ya. Jangan taruh sini. Kita pakai jurnal yang lain. Insert, add new. Kita undownload ini. Bukan. Nah, kita coba ini. Artikel jurnal, autornya Muhammad A. Ferhat Ibrahim I. Mekrati Jak Welling Sumat Farid Jemat. Titelnya kita kopikan, select apparatus, copy text, paste font, destination action for range bill, paste journal name, Journal of Chromatografian, Journal of Chromatografi. Tahunnya 2006, page-nya 121 sampai 126, volumenya 112, isunya enggak ada. Oke. Nanti dia akan otomatis jadinya Ferhat. Coba kita scroll ke bawah. Update, ketika kita biarkan maka dia tidak akan bertambah sendiri, tapi ketika kita update dia akan langsung bertambah menjadi 2, dan alfabetisnya dia akan otomatis urut sendiri. Nah, ini untuk format misalnya nanti kita bisa atur bagaimana teks dan lain-lainnya. Nah, misalkan tadi Ferhat 2006, Ferhat 2006. Nah, ini terus kita hapus otomatis. Nanti ketika yang di bawah kita update Ferhat, update. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi barangkali ini kelihatan sederhana ketika daftar pustaka atau kutipan yang digunakan hanya 1 atau 2, tapi bisa dibayangkan ketika daftar pustaka yang digunakan itu banyak, maka kita akan kesulitan untuk pertama menulisnya, kemudian mengurutkannya, kemudian mengurutan alfabetisnya. Misalkan bimbingan dengan dosen, terus di badannya ini dihapus, kemudian di daftar pustakaan kita tidak hapus, nah itu bisa menjadi kesalahan tersendiri. Nah, namun dengan ini kita dapat mengurangi kesalahan tersebut, karena ketika dituliskan di sini di badan, di citasi, otomatis dia akan masuk ke daftar pustaka. Begitu pula sebaliknya, ketika dihapus dia akan ikut menghapus. Caranya seperti tadi, kita masuk ke tab reference, insert citation, kita masukkan ini input yang sudah pernah masuk,
kemudian kita bisa stylenya seperti apa, Turabian, Ciciko, apa, Nestor. Ini daftar-daftar yang sudah pernah digunakan, dimasukkan di Microsoft Word ini. Jadi ketika kita sudah menggunakan, dia nggak hilang, bisa kita panggil lagi. Oke. Mungkin itu dulu untuk sesi ini.